أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سبب لآم المؤبد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المفضل المشرف المؤيد وهو حامد ومحمود وأحمد ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وما ركع راكع وسجد أما بعد وبعد تحيات. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah, kami mengajak untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Takdir yang Allah berikan kepada kita merupakan anugerah yang sangat besar. Kenapa demikian hadirin sekalian? Dikarenakan banyak kemudahan dan juga keringanan yang kita dapatkan selaku umat Nabi Muhammad, sejak dari mulai bersyariatnya sampai pada terakhir kali ketika kita selesai menjalani hidup di dunia menuju surga pun diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Hal ini tergambar dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Satu ketika Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, "Uridoli Jibril faqala." Wahai Abu Dzar, saya pernah didatangi oleh Jibril dan Jibril menawarkan kepada saya, kata Nabi SAW. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, basyir ummatak. Wahai Muhammad, berikan kabar gembira kepada umatmu, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah. Siapapun dari umatmu yang kelak nanti mati dia dalam keadaan tidak musyrik, baik musyrik akbar maupun musyrik asghar, yang tidak menduakan Allah, tidak menyembah selain kepada Allah, maka orang itu nanti mati dakhalal jannah, akan masuk ke surga. Latar belakangnya apapun, dia akan dimasukkan ke surga. Lalu sahabat Abu Dzar Ghifari menegaskan ucapan Nabi itu, wa in zana wa asraqa. Nabi, walaupun dia pernah berzina atau dia pernah mencuri, korupsi barangkali, wa in zana wa in saraqa. Kata Nabi, walaupun dia pernah berbuat zina ataupun dia pernah mencuri, akan tetap dimasukkan surga. Oh begitu. Bahkan Nabi bilang, wa in saribal khamra, walaupun dia seorang pemabuk sekalipun, selagi tidak bermusyrik, selagi tidak musyrik kepada Allah, dia umat Nabi Muhammad akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah satu tanda, satu dalil bahwa mudah bagi umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Disusul lagi satu keterangan hadis dari sahabat Amr ibn Hazam. Ketika Amr ibn Hazam menemui Rasul, kok 3 hari nggak keluar-keluar nih, tumben. Biasanya Nabi selalu keluar menemui sahabat, tapi 3 hari berturut-turut Nabi nggak keluar. Hanya keluar sesekali sholat jamaah langsung pulang. Biasanya Nabi nasihat dan berkumpul bersama sahabat. Kali ini tidak. Maka penasaran Amr ibn Hazam bertanya, ya Rasul, sampai kami mengira barangkali akan ada hadis baru sehingga engkau tidak muncul-muncul. Apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepadaku bahwa, kata Allah Ta'ala, dari umatmu akan aku masukkan ke surga 70.000 orang yang tidak lagi dihisab. Gak perlu dihisab lagi, langsung masuk, langsung masuk. Gak usah pakai diperiksa, Pak, ini vaksin apa belum, nggak masuk ya, tanpa ada pemeriksaan.
Berapa? 70.000. Nah, mendengar hanya 70.000 umatnya masuk surga, Nabi khawatir. Nah, itu yang 70.000 kalau di Arab semua. Tak kira-kira kalau yang di Jakarta kayak itu apa enggak? Maka 3 hari itu Nabi kejar, minta wanas alul masida. Saya minta sama Allah biar kuotanya ditambah, jangan cuma 70.000, ntar yang lain gimana? Maka kemudian Allah mengabulkan proposal Nabi 3 hari. Kata Allah Ta'ala, tenang Muhammad, di antara 70.000 umatmu yang masuk surga tanpa dihisab, masing-masing satu orang bisa mensyafaati, bisa menolong sesuai dengan yang dia mau, 70.000 juga. Jadi 70.000 itu multi level marketing, satu orang bisa ngajak ke surga 70.000 lagi. Berapa banyak kelipatannya. Ini menandakan bahwa yang masuk ke dalam surga umatnya Nabi adalah jumlahnya tidak lagi terhitung. Bahkan bisa jadi di surga isinya kebanyakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah jalan surga mudah buat Nabi umatnya Nabi Muhammad, karena sudah dinas, sudah dijamin oleh hadis Nabi. Cuman yang jadi masalah, semestinya kita tidak hanya cukup puas dengan masuk surga, tetapi ingin kiranya lebih mendapatkan fasilitas yang lebih tinggi. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan jalan kemudahan untuk yang mendapatkan fasilitas yang sangat tinggi di surga, berdasarkan sebuah hadis yang dikutip dalam sebuah kitab Tuhfatul Mardiyah. Ini kitab judulnya Tuhfatul Mardiyah, dikarang oleh Sayyid Abdul Majid Ali Al-Adawi, memuat tentang hadis-hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah sejajar dengan wahyu Al-Quran. Hanya saja kalau Al-Quran diterima Nabi melalui wahyu, kalau hadis qudsi, jamaah sekalian pernah mendengar barangkali hadis qudsi, dia sama. Hadis qudsi itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, cuman diterima Nabi tidak melalui wahyu Jibril, tetapi melalui ilham ataupun mimpi. Hadis qudsi dan juga hadis-hadis Nabi, serta adalah akidah tauhidiyah. Ini kitab Tuhfatul Mardiyah. Di sana disebutkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj, ketika Mi'rajnya naik ke atas langit dengan ruh dan badannya, beliau satu ketika di dalam perjalanan Mi'raj ditampakkan yaitu kenikmatan surga. Maka Nabi jalan dan ada di hadapan pintu surga. Ketika itu beliau hendak masuk ke surga dan hendak membuka pintu surga, tiba-tiba ada suara terdengar dari dalam. Siapa itu? Yaitu Khazinul Jannah, yaitu malaikat penjaga surga. Kata malaikat penjaga surga, man anta, siapa gerangan engkau? Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Oh, engkau Muhammad. Bika umirtu la abtahu ahadan qablahu. Nah, engkaulah orangnya yang aku tidak boleh membuka pintu surga sebelum engkau masuk. Ini pertanda hadis menunjukkan bahwa yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu kata penghuni surga ini, dan hadis ini kemudian diceritakan kepada sahabat, inna fil jannati ghurafa. Kata penjaga pintu surga, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, yang mana kamar itu min asnafil jawahiri, terbuat dan penuh isinya dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan, permata-permata, bentuk permata apapun ada di kamar itu. Zahiruha yura zahiruha min batiniha wa batinuha yura min zahiriha. Kamar ini transparan. Kira-kira sekarang mas seperti etalase di toko-toko, di mal-mal, ya. Seperti itu keadaan kamarnya. Fiha an-naim wal lazat wasurur. Sedangkan di dalam itu berbagai macam kenikmatan,
berbagai macam kelezatan, berbagai macam hiburan. Hanya saja hiburannya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan di dalam kamar itu, kesenangan di dalam kamar itu, hiburan di dalam kamar itu tidak pernah dapat dipandang mata, dan tidak pernah juga bisa didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Apa gerangan kenikmatan itu? Saking surga itu memang nikmatnya di atas kenikmatan lainnya. Lalu bertanya sahabat, liman hadhil ghurafu? Ya Rasul, buat siapakah itu gerangan kamar-kamar yang di dalam surga? Artinya kalau kita dapat kamar surga, udah pasti masuk surga. Kalau kita berada di dalam kamar surga, sudah pasti masuk surga. Lalu sahabat bertanya, buat siapa gerangan ya Rasul kamar surga itu? Maka kata Nabi, liman absas salam, orang yang melaksanakan 4 perkara. Yaitu yang pertama absas salam, orang yang selalu menebar salam. Wa'at amat ta'am, yang kedua dia menjalankan at-amat ta'am, selalu memberi makan. Yang ketiga adalah wa'ada masyam, dan dia dawam puasa. Puasa ya, seperti puasa Daud, sepanjang umur hidupnya dia puasa. Wa shalla bil-lail wan nasuniyam, dia selalu sholat malam, tak kala orang pada lelap tidur. Nah sahabat kemudian keberatan nih, dia komplain, Nabi, kalau memang kamar itu diperuntukkan untuk orang yang bisa melaksanakan 4 perkara, berat ya Nabi. Kenapa? Karena absas salam, orang itu selalu menebar salam, mulutnya selalu berucap assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum, berat. Yang kedua at-amat ta'am, dia harus bisa selalu memberi makan kepada orang lain, selalu memberi makan. Dan yang ketiga selalu puasa. Waduh, puasa Ramadan aja kita 3 bulan, sebulan berada bosan, gimana ini setiap saat berpuasa. Dan yang terakhir adalah selalu siap qiyamul lail, selalu tahajud. Wah berat. Kata Nabi adalah ummati yutiku zalik, tenang, umatku sanggup melaksanakan itu semua. Sa'ukhbirukum an zalik, aku kasih solusinya yang mudah agar engkau bisa memasuki kamar surga dengan kriteria 4 tersebut. Yang pertama absas salam. Kata Nabi yang dimaksud dengan absas salam, umatku itu nggak perlu keluar rumah terus salam di mana-mana, tidak perlu. Cukuplah kata Nabi, man laqiya akhahu fasallama alaihi. Cukup ketika dia bertemu dengan saudara semuslim, saudara seiman, dia katakan assalamualaikum. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya nggak perlu salam kata Nabi. Setiap kali ketemu, berjumpa, ucapkan salam. Itu adalah langkah untuk memasuki kamar surga. Mudah, kan asal ketemu aja. Nggak perlu sengaja setiap hari keluar rumah untuk absas salam, nyebar salam, enggak, asal ketemu salam. Kemudian waradda alaihi salam, kalau ada saudaranya salam, jangan lupa untuk dijawab. Kadang-kadang di HP kita assalamualaikum, teman kita ngirim pakai assalamualaikum, kita nggak jawab tuh salamnya. Padahal sederhana, hanya tinggal ketik, ya kan? Udah disimpan tuh, tinggal cari mana itu waalaikumsalam, balas, itu sudah masuk pintu kamar surganya Allah Ta'ala. Mudah kalau begitu. Yang kedua at-amat ta'am, harus memberi makan. Kata Nabi, tidak harus kamu setiap Jumat ngasih makan Jumat berkah, enggak. Paginya juga menyediakan makanan sarapan Jumat berkah, enggak. Atau setiap pagi kamu belanjakan orang untuk makan, tidak. Kata Nabi, man at'ama iyalah wa ahlah minat ta'am hatta asba'ahum faqad adama ta'am, faqad tatama ta'am. Siapa yang setiap pagi nyiapin sarapan buat anak, nyiapin sarapan buat istri di rumah, mau berangkat kerja jangan lupa taruh uang belanja buat dapur, itu aja kata Nabi, hatta asba'ahum, tapi kasih yang porsinya banyak sampai mereka kenyang.
mereka mau berangkat sekolah, istri mau nganter anak, perutnya dalam keadaan kenyang, cukup keluarga yang kita bikin kenyang, itu namanya at-amat to'am, sudah memberi makan. Dua, mudah Bapak sekalian. Yang ketiga adalah ada masyarakat, orang yang selalu berpuasa. Kata Nabi bukan berarti dia harus puasa Daud, enggak. Harus puasa Senin Kemis juga, ditambah puasa-puasa sunnah setiap tahun, tidak juga. Kata Nabi, man shoma sahra Ramadan, siapa yang kalau besok bulan Ramadan dia puasa, wa kulla syahrin salasatu ayyam, setiap bulan puasa 3 hari, yang namanya ayyamul bid, 13, 14, 15 Ramadan, dan setiap bulan dia berpuasa 3 hari saja, ada masyam, sudah dihitung seperti orang yang penuh puasa selama setahun setiap tahunnya. Ramadan puasa tahunan, dan puasa ayyamul bid puasa bulanan. Siapa yang puasa ayyamul bid seperti dia puasa 1 bulan penuh. Siapa yang berpuasa Ramadan seperti puasa setahun penuh. Jadi dianggap dia sepanjang tahunnya telah selalu berpuasa. Itu jalan untuk mudah melalui jalur melaksanakan puasa. Yang kemudian shalla al-lail wan nasu niyam. Yang ketiga yaitu selalu sholat tahajud. Berat ya Rasul, sholat tahajud jam 3, jam 2 bangun, kemudian sholat tahajud. Berat kalau itu setiap malam dilakukan. Kata Nabi, bukanlah yang dimaksud begitu. Kata Nabi, man shalla al-isya'a al-akhir wa shalla al-ghadat ma'al jamaah. Siapa yang setiap hari Bapak sekalian ketika waktu isya dia berjamaah dan kemudian subuh juga berjamaah, faqad adda shalah wan nasu niyam, dia seperti menjalankan sholat tahajud.